Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnata ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, masih memberikan nikmat dengan diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bangun dari tidur malam kita. Ini satu nikmat yang paling besar sampai anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ali bin Abi Thalib itu mengkhawatirkan akan satu nikmat ini para jamaah sekalian. Dalam salah satu atharnya beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan itu bukan jatuh dalam kemiskinan, ataupun bukan takut akan kekalahan umat Islam ini, tetapi hal yang paling aku takutkan adalah manakala aku tidur di malam hari tapi di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanku untuk hidup kembali. Maknanya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita syukuri para jamaah sekalian. Dilanjutkan kenikmatan berupa keimanan dan takwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat iman ini adalah buah dari keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang maknanya kata para ulama bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tiada sesembahan yang berhak kita ibadah dengan benar dengan semurni-murninya ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita sampaikan salat dan salam pada junjungan kita, murabbi kita, panutan kita dan uswah kita semua para jamaah sekalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya bicara tentang masalah hati, Pak. Kalau kita bicara hati, ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati ini untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Ibadah sholat subuh semacam ini itu semua juga atas kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahkan menekankan untuk kita banyak berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat
yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, ya musyarifal qulub, wahai zat yang menggerakkan hati, syarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk terus istiqomah menjalankan ketaatan kepadamu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara hati, Pak, kita tentu berbicara masalah iman. Manisnya iman kita ini, kemudian manisnya kita memegang agama Allah Subhanahu wa taala ini tentu, Pak, sangat berbanding lurus, sinkron bagaimana lurusnya hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para jamaah sekalian, kalau kita bicara hati, kita tidak boleh memungkiri bahwa hati-hati manusia ini, Pak, dihinggapi dengan berbagai macam penyakit. Racun, kotoran, sampah. Makanya kalau dalam bab tazkiyatun nufus itu ada namanya sumumul qulub, racun-racun hati. Dan ini Nabi SAW menyampaikan kepada jamaah sekalian dalam salah satu hadisnya, tu'radunal fitanu alal qulub, bahwa memang sengaja sama Allah Subhanahu wa taala bahwa hati ini, Pak, hati-hati manusia itu dijadikan tempat fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia kalau sudah nempel satu fitnah para jamaah sekalian, kara arsilin urjan-urjan, dia ibarat seperti tikar yang sedang dianyam, sulit sekali untuk lepas. Itulah fitnah para jamaah sekalian. Makanya kita kalau mengkaji tazkiyatun nufus, kita tidak bisa lepas dari hadis Nabi yang berbunyi idza sholahat sholat jasadu kullu, bahwa segumpal darah itu kalau dia baik, sholat jasadu kullu, maka seluruh komponen dalam diri manusia itu juga pasti akan baik para jamaah sekalian. Tapi wa na'udzubillah wa idza fasadat jasadu kullu. Tapi segumpal darah ini kalau dia buruk, rusak, fasadat jasadu kullu, maka seluruh komponen juga yang ada pada diri manusia itu akan jadi buruk. Mata suka lihat yang Allah haramkan. Ini, Pak, sukanya nyakiti orang lain, ghibah orang lain. Makanya digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa ya qalb, wa fi riwayah wa ya qalbu, segumpal dari itu namanya hati para jamaah sekalian. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya berbicara tentang masalah al-hasad, penyakit hati, penyakit iri, dengki, yang kata Nabi SAW sangat mudah melekat kepada siapapun, termasuk saya yang berbicara. Saya tidak bicara, Pak, terhadap kaum kafirin, kaum munafikin, karena hasadnya orang-orang kafir kepada kita sudah sangat jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, walan tardha angkal yahudu walan nasara wala tattabi'u millatahum. Wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela kepada kalian, wala tattabi'u millatahum, sampai kalian mau mengikuti mereka. Jelas hasadnya mereka para jamaah sekalian. Tetapi penyakit yang satu ini, hasad ini para jamaah sekalian, ini kata Nabi SAW mudah mengena kepada siapapun, termasuk kita ini ahlul iman. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, dabba ilaikum da'umul umami man kana qablakum. Sungguh telah masuk pada diri kalian, telah merayap pada diri kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa itu para jamaah sekalian? Al-hasadu wal baghdha,
hasad dan kebencian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi izinkan saya pagi ini kita fokus Pak membahas masalah al-hasad. Apa itu hasad? Iri yang berlebihan, dengki yang berlebihan. Al-hasad tamani atau tamana zawal ini aman goiri. Al-hasad dia berangan-angan bagaimana nikmat yang dipunya oleh saudaranya itu hilang. Melihat nikmat dari saudaranya gak bisa tenang hidupnya. Melihat orang lain punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mules perutnya Pak. Ini al-hasad pada jamaah sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang hasad tidak suka melihat saudaranya ketika mampu mengeluarkan infaknya dengan sempurna. Tidak suka melihat saudaranya mampu mengerjakan umroh setiap tahunnya. Al-hasad tidak suka melihat saudaranya sukses dalam karirnya. Al-hasad tidak suka melihat saudara muslimnya mampu mengeluarkan zakatnya dengan sempurna. Ini al-hasad para jamaah sekalian. Ketika ada saudara muslimnya mampu berinfak dengan sempurna, mampu memberikan manfaat kepada orang lain, keluar celetukan. Atau minimal Pak, ini minimal ketika dia tidak mampu mengeluarkan dari kata-katanya, dia simpan dalam hatinya. Mohon maaf Pak, biasanya hasad ini tidak halus melulu tentang masalah dunia. Hasad ini Pak bisa masuk dalam amal soleh kita. Am yasuduna nas ala ma tahumullahu min fadli. Itu dalam surat An-Nisa kan seperti itu ayatnya. Ataukah mereka dengki, iri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara muslim mereka? Ini terjadi para jamaah sekalian. Tidak suka melihat saudaranya mampu mengerjakan 5 waktu. Tidak suka melihat saudaranya mampu berinfak. Tidak suka melihat saudara muslimnya ketika mampu mengeluarkan zakatnya dengan sempurna. Ini masuk dalam amal soleh kita para jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengumpulkan Pak, di dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus itu ternyata al-hasad ini Pak, itu ada 3 golongan, ada 3 kelompok. Yang pertama, ini hasad umumnya terjadi Pak pada kita semua atau sebagian umat Muhammad SAW ini. Ada orang tidak suka Pak melihat saudara muslimnya sukses. Ada orang tidak suka melihat anak tetangganya sukses dalam karirnya. Ada orang tidak suka melihat orang lain diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini umumnya hasad para jamaah sekalian. Ketika ada orang lain mampu dengan kesuksesan karirnya, kesuksesan amal solehnya, proyek-proyek amal solehnya, tidak bisa tidur orang ini Pak. Sakit perutnya. Dia berupaya bagaimana caranya supaya nikmat dari saudara muslimnya ini hilang. Ini hasad umumnya terjadi di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Ini golongan yang pertama. Ada golongan kedua Pak, al-hasad, orang hasad tapi tidak ada kepentingan untuk dirinya. Dia bukan seorang politikus, dia juga bukan seorang pengusaha, tetapi Pak kalau saudaranya ada nikmat dari Allah, diberikan rezeki sama Allah, ya apa caranya nikmat itu hilang dari dirinya? Ketika ada saudaranya Pak mampu mengerjakan proyek-proyek amal soleh, menjalankan investasi-investasi akhirat, dan itu sama sekali nggak ada kepentingan untuk dirinya, hilang maunya nikmat dari saudara muslimnya. Ini golongan yang kedua Pak. Ada dia bukan seorang yang memang punya kapabilitas sebagai pengusaha,
bukan orang yang kemudian dia punya kapabilitas sebagai seorang penentu dalam suatu kebijakan, tapi tidak suka melihat nikmat dari orang lain. Intinya tidak ada kepentingan pada dirinya, tapi yang penting nikmat dari orang itu hilang. Ini hasad yang kedua para jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, ini golongan yang ketiga Pak. Ini hasad, tapi hasad yang baik. Hasad yang dianjurkan oleh kata para ulama kita. Makanya Pak, hasad ini yang ketiga ini Pak, hasad yang dianjurkan itu dikenal dengan istilah ghibto. Pernah dengar Pak ya, ghibto? Ketika ada orang Pak, saudara muslimnya mampu mengerjakan amal solehnya, iri dalam hatinya. Kenapa kok saudara muslim saya mampu mengerjakan sholat 5 waktu, kok saya tidak mampu menjalankan sholat 5 waktu di masjid? Ketika ada saudara muslimnya Pak mampu membaca Al-Quran dengan benar, kok saya iri kemudian saya tidak bisa membacanya? Ketika ada saudara muslimnya mampu berinfak dengan sempurna, secara istiqomah terus menerus, kok saya tidak mampu? Ini ghibto Pak, ini hasad yang diperkenankan dalam agama kita, bahkan dianjurkan. Iri terhadap saudara muslimnya para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 model hasad Pak. 3 model hasad yang dikumpulkan oleh para ulama. Makanya Pak, saking dahsyatnya masalah al-hasad ini Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa Pak. Rabbana fir lana wal ikhwal ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah diri kami ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saudara-saudara muslim kami yang mereka punya penyakit hasad, iri, dengki terhadap saudara muslimnya, sebagaimana dulu kaum muhajirin dan kaum ansor. Lindungilah kami para jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lindungilah kami ya Allah dari penyakit iri, hasad dan dengki ini. Ini doa yang sering kita baca para jamaah sekalian, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir 70-80% umat Muhammad ini mati ini karena banyak penyakit hati, namanya al-hasad. Tadi Pak, di golongan yang pertama itu Pak, orang yang hasad itu biasanya nanti hubungannya sama babul ain Pak. Ini ketajaman mata memandang Pak. Ketika melihat saudara muslimnya punya nikmat Pak, maunya nikmatnya itu hilang. Selalu Pak, karena dia melihatnya, membacanya dengan kacamata hasad, penuh dengan suuzon, curiga. Ini hasad para jamaah sekalian. Fulan ini kok bisa punya mobil baru, padahal gajinya cuma sekian juta. Fulan ini kok bisa punya rumah baru, padahal gajinya di bawah UMR. Terus selama kita melihat Pak dengan kacamata hasad, penuh dengan kecurigaan, itulah hasad para jamaah sekalian. Makanya para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayahsudunan nas, apakah seorang mukmin itu hasad ya Rasulullah? Naam, seorang mukmin itu hasad. Apakah seorang mukmin itu iri dengki? Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mohon maaf Pak, biasanya Pak, orang kalau hasad itu nanti ujung-ujungnya sesuai dengan golongannya Pak. Ya pengusaha sama pengusaha Pak, ustadz sama ustadznya. Nggak ada ceritanya Pak pengusaha iri sama ustadz. Nggak ada ceritanya Pak politikus itu iri sama ustadz. Biasanya orang kalau hasad Pak, iri itu ya sesuai dengan levelnya. Sesama ustadz Pak, bagaimana caranya supaya
ingin bisa diraih, dicintai oleh jamaah itu punya ingin kedudukan tertentu ya akhi, itu biasanya saling berlomba para jamaah sekalian. Ini al-hasad. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad ini Pak, tadi yang seperti yang saya sampaikan, boleh jadi Pak, ini bisa menimpa kita semua tanpa terkecuali, termasuk saya yang berbicara. Padahal Pak, orang kalau hasad ini biasanya tandanya Pak, dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ingin Pak, bagaimana nikmat dari saudara itu hilang. Ini hasad Pak. Padahal Allah mengatakan huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Wa ma ta'malun, dan nanti yang akan datang. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Pak, ada orang itu sekolahnya sama, kelasnya sama, absennya sama, tapi masing aja sama Allah, Allah kasih rezeki yang berbeda. Ini banyak Pak terjadi. Tapi dia tidak terima bagaimana nikmat yang dipunya orang lain itu kok lebih baik daripada nikmat yang saya punya. Ini al-hasad para jamaah sekalian. Tentu Pak, ada satu dampak ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, dan ini puncak dari hasad para jamaah sekalian, dari hasad ini Pak. Dan kita benar-benar berlindung, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian untuk kita minta dijauhkan dari sifat hasad ini Pak. Apa kata Nabi SAW? Iyakum wal hasad, jauhkan dirimu dari penyakit hasad ini Pak. Fa innal hasada yaqulul hasanat. Karena orang kalau sudah punya penyakit hasad itu Pak, orang yang sukanya iri, dengki terhadap saudara muslimnya, ada ataupun tidak ada kepentingan untuk dirinya para jamaah sekalian, kama ta'kulu narul khatab. Orang Pak kalau punya penyakit hasad, iri, dengki terhadap saudara muslimnya ya akhi, itu menggerogoti kebaikan amal-amal soleh yang kita kerjakan para jamaah sekalian. Sebagaimana api yang membakar kayu, memakan kayu bakar yang kering, seluruh amal soleh yang kita kerjakan habis hanya karena kita hasad terhadap saudara muslim kita. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, infak yang kita keluarkan di jalan Allah, kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala hilang semuanya, habita ta'maluhum, hanya karena satu penyakit ini, iri dan dengki terhadap saudara muslim kita ya akhi. Ini puncak hasad yang paling tinggi para jamaah sekalian. Nabi menekankan, jauhkan diri kalian dari penyakit hasad. Al-hasad. Ada orang Pak tidak suka melihat saudara muslim yang diberikan nikmat, tidak suka melihat ustadz bukan dari golongannya, terus mencari celah bagaimana nikmat dari saudara muslimnya ini hilang, dan tanpa dia sadari ya akhi, ketidaksenangan, kebencian terhadap saudara muslimnya ini Pak, ini mampu menghabisi amal-amal soleh yang dia punya. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian menyampaikan Pak, ada beberapa dampak baik psikis Pak, psikologis kita Pak, maupun dampak-dampak dari keagamaan Pak terhadap orang yang punya penyakit hasad dan dengki ini Pak. Yang pertama, orang kalau hasad itu ya akhi, itu membentuk pribadi yang tidak bersyukur Pak. Kita harus sepakati ini. Orang kalau hasad itu Pak, itu berarti pribadinya bukan pribadi yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa Pak? La in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, mensyukur nikmat yang aku berikan, la azidanakum, maka akan kutambah nikmatku untuk dirimu.
Tapi na'udzubillah kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak bersyukur, lihat nikmat dari saudara muslim kalian, kalian iri, dengki, hasad, padahal juga tidak ada kepentingan untuk diri kalian, tidak suka melihat orang itu hanya berdasarkan sentimen pribadi, itu menandakan kalian tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Awas, kalian mencari-cari kesalahan orang itu, tanda kalian tidak bersyukur, azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau Nabi Pak, Rasul kita ini Pak, bukan orang yang miskin. Beliau orang yang kaya Pak. Tapi Nabi Pak itu selalu berdoa Pak, hamdan syakura, ya Allah, jadikan aku ini hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Nabi itu Pak bukan orang yang miskin Pak. Bukankah 1/5 harta ghanimah itu untuk Allah dan Rasulnya ya akhi? Tapi Nabi mengajarkan Pak, bagaimana kita az-zahada fid dunya, zuhud dalam kehidupan dunia ini para jamaah sekalian. Itu yang pertama Pak. Orang kalau hasad Pak, itu menandakan pribadi tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, hasad ini Pak dampak lainnya menyiksa diri kita sendiri Pak. Bayangkan Pak, orang hasad Pak bingung memperhatikan tetangganya, bingung memperhatikan saudara muslimnya, apa sih yang dia punya, nikmat dari mana itu, rezeki dari mana lagi, bingung terus mencari-cari celah, tidak bisa tenang hidupnya. Setiap saudara muslimnya punya nikmat baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mencari kesalahannya, mencari celahnya, terus menyibukkan waktunya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat para jamaah sekalian. Padahal ciri salah satu karakter seorang mukmin adalah al-islamul mar'u tarkuhu ma la yakni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini ciri seorang mukmin para jamaah sekalian. Perhatikan Pak, orang kalau hasad itu waktunya dihabiskan untuk mencari kesalahan orang lain. Perhatikan saja Pak, orang kalau hasad itu Pak sibuk mencari kesalahan orang lain. Tapi konyolnya Pak, dia sholat, dia puasa, tapi seluruh amal-amal soleh yang dia kerjakan habis hanya karena untuk dia hasad dan mencari kesalahan dari saudara muslimnya. Ini hasad. Kama ta'kulu narul khatab, kata Nabi. Hasad itu kalau sudah masuk dalam hati manusia, itu ngerogoti amal soleh kita Pak, sebagaimana api yang membakar atau memakan kayu bakar yang kering para jamaah sekalian. Perhatikan saja Pak, orang kalau hasad itu sibuk ngurusi orang lain. Toh padahal tadi Pak, ujung-ujungnya yang kedua, golongan dua, juga tidak ada kepentingan untuk dirinya, tidak ada untungnya untuk dirinya, tapi dia sibuk menghabiskan waktunya untuk cari kesalahan orang lain, untuk cari celah-celah kemudaratan dari orang lain. Ini al-hasad para jamaah sekalian. Ini yang kedua para jamaah sekalian. Yang ketiga, sudah pasti Pak, orang kalau hasad itu mulai dari hati Pak, keluarnya lisan, ujung-ujungnya Pak ghibah, fitnah, namimah. Karena hatinya Pak dimulai dari hatinya tidak pernah bersih, kolbunya bukan kolbun salim. Melihat orang Pak, nikmat dari saudaranya itu Pak tadi penuh dengan rasa curiga, penuh dengan rasa suuzon, keluar celetukan, fulan itu begini dan begini, fulan itu begini dan begini. Fitnah keluar lagi Pak. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala fi mu'minin ma laisa fihi askanallahu radqatal khabal. Barang siapa mengatakan sesuatu tentang saudara muslimnya yang itu tidak ada pada dirinya, maksudnya kita memfitnah, maka Allah akan siapkan radqatal khabal, berupa perasan nanah dari penduduk neraka,
akan diminumkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang gemar membasahi lisannya. Hasad tadi Pak, yang kemudian ujung-ujungnya keluar dari lisannya fitnah saudara muslimnya. Sampai kapan? Hatta yakhruja mimma khabal. Dalam riwayat mengatakan hatta yakhruja mimma qala, sampai orang itu keluar, dia mencari ridho terhadap orang yang dizalimi. Para jemaah sekalian, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak kita evaluasi diri kita. Jangan pernah kita merasa aman dari penyakit yang satu ini. Justru Pak, kata Nabi tadi Pak, penyakit ini malah banyak menimpa umat-umatnya beliau. 70-80% itu Pak, orang yang terkena hasad itu dari umat Muhammad. Sampai Nabi mengatakan, daba ilaikum, sungguh telah merayap, telah masuk pada diri kalian penyakit-penyakit umat terdahulu. Al-hasadu al-wabdah, iri, dengki, dan juga permusuhan di tengah-tengah kita para jemaah sekalian. Yang keempat Pak, tentu dampaknya adalah munculnya permusuhan dan kebencian Pak. Permusuhan ini sudah pasti Pak. Orang kalau hasad itu Pak, perhatikan, di satu kampung Pak, di satu kampung ini Pak, itu kalau ada perpecahan Pak, pasti rata-rata ada provokatornya. Jangan perhatikan aja Pak. Atau mungkin di satu perusahaan Pak, itu perhatikan, kalau ada permusuhan, perpecahan, itu pasti ada provokatornya. Di mana-mana Pak, permusuhan itu biasanya permusuhan cuma 2 orang Pak, tapi jadi panas, jadi lebar karena ada provokatornya di situ. Perhatikan saja itu. Di mana-mana itu Pak. Berarti ujung-ujungnya apa Pak? Namimah, adu domba. Gemar sekali Pak. Jari fulan gini, awakmu gini, terus tidak akan pernah ketemu. Inilah hasad Pak. Perhatikan saja itu, orang kalau hasad Pak, ini pasti ujungnya permusuhan. Dan ini tentu Pak sangat bertolak belakang. Tadi makanya saya katakan, manisnya iman yang kita rasakan Pak, itu berbanding lurus dengan lulusnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lurus Pak hatinya, imannya baik kepada Allah, itu tidak suka permusuhan, tidak suka perpecahan Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Bahkan kata ulama-ulama tasqiyatun nufus kita Pak, kalau kalian ingin hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bima yusabbitul ukhuwah. Jaga ukhuwah di tengah-tengah kita para jemaah sekalian. Jadi Pak, mustahil rasanya orang yang aman, selamat dari penyakit hati, tapi gemar menyebar fitnah, gemar menyebar ghibah, gemar menyebar adu domba di tengah-tengah kita. Ini mustahil Pak. Ini tidak sinkron, tidak berbanding lurus. Karena orang yang bebas dari penyakit hati al-hasad ini Pak, itu adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, menebar kebaikan di tengah-tengah umat ini para jemaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Pak, kalau kita bicara hasad ini, dan tentu dengan berbagai macam dampak, baik itu psikologisnya, baik itu dampak keagamaannya Pak, maka Islam sangat kompleks sekali Pak. Islam ini memberikan solusi Pak. Jadi kita ketahui Pak, dampak-dampaknya adalah orang tidak bersyukur dengan berbagai macam kriteria Pak, tapi ternyata Islam memberikan solusi dan jalan keluarnya. Bagi orang yang punya penyakit hasad ini Pak, iri, dengki terhadap saudara muslimnya, itu solusinya cuma satu Pak, az-zahada fid dunya. Itu zuhud dalam kehidupan dunia ini Pak. Apa itu zuhud Pak? Apakah kemudian kita tidak boleh cinta terhadap dunia, tidak boleh cinta terhadap harta? Lah Pak, tidak. Islam Pak membolehkan kita cinta terhadap dunia ini, tapi bukan cinta yang berlebihan. Saya membaca Pak, mengumpulkan dalam kitab Mu'jam Mufaras li Hafidhil Quran, itu tentang kata-kata dunia itu Pak, itu terdapat 114 kata dalam Al-Quran. Al-Quran Pak, yang sering kita baca ini Pak, 30 juz 114 surat, itu kata-kata dunia Pak. Itu kurang lebih Allah mencantumkan kurang lebih ada 114 kata. Dan hampir 80% Pak, memang Allah merintahkan tentang dunia untuk kita tinggalkan. Tapi bukan Allah melarang kita cinta terhadap dunia. Tapi yang tidak boleh adalah cinta yang berlebihan. Apa zuhud itu Pak? Apa sih zuhud itu para jemaah sekalian? Apakah zuhud itu kemudian laisa bitahlil wal haram, mengharamkan yang Allah halalkan, atau idaatul amwal, menghambur-hamburkan uang seakan-akan kita tidak butuh terhadap dunia ini Pak?
Tidak seperti itu ya. Az-zahada fid dunya Pak, zuhud itu adalah bagaimana kita Pak mengutamakan akhirat untuk kepentingan dunia. Ini harus digarisbawahi Pak. Ada orang salah dalam memahami Pak. Sudah, saya tidak perlulah pakai pakaian yang mewah-mewah. Sudah, saya kerja apa adanya. Tidak kerja juga tidak apa-apa. Yang penting nanti saya dapat dari akhirat. Tidak seperti itu para jamaah sekalian. Islam Pak membolehkan kita kaya. Para sahabat ridwanullahu alaihi jami'an itu Pak, bukankah orang-orang sebagian orang-orang yang kaya Pak? Mereka punya penguasa-penguasa di kota Mekah dan Madinah. Mereka punya kebun-kebun kurma dan berbagai macam nikmat Pak, kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana harta di jalan Allah itu Pak? Harta yang diberikan oleh Allah itu bisa fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah az-zuhud Pak. Lantas apa solusinya para jamaah sekalian? Az-zuhud itu yang pertama Pak adalah ayyakuna bima fi yahdillahi ausak minhu bima fi yadihi. Orang zuhud itu Pak, dia meyakini dan merasa bahwa apa yang dimiliki Allah itu lebih yakin dari apa yang dia miliki, itu lebih baik dari apa yang dia miliki. Ini orang zuhud Pak. Jadi jelas Pak, orang zuhud itu bukan kemudian kita tidak boleh mencari dunia ini Pak. Loh, kita ini diutus sama Allah di dunia ini Pak, untuk apa Pak? Mengembangkan dunia ini, menjadikan dunia ini Pak ladang kita untuk kehidupan akhirat, berlomba Pak, mengumpulkan bekal amal soleh kita. Tapi orang zuhud Pak bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi orang zuhud adalah bagaimana dia meyakini betul bahwa apa yang di sisi Allah itu Pak, itu lebih baik dari apa yang dia miliki saat ini. Ayyakuna bima fi yahdihi ausak minhu bima fi yahdihi. Ini zuhud Pak. Ini solusi yang pertama. Orang Pak kalau dia meyakini betul bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik Pak, walaupun saudaranya itu Pak punya nikmat setiap hari, dikasih rezeki sama Allah setiap hari, masa bodoh Pak? Ini orang zuhud. Karena dia yakin Pak, senikmat apapun yang diberikan oleh Allah terhadap saudara muslim, terhadap orang lain, dan saya tidak punya apa-apa, itu tidak jadi masalah untuk dirinya. Karena dia yakin dunia ini Pak yang dia punya, nikmat yang diberikan oleh saudaranya ini Pak, diberikan kepada Allah, dari Allah kepada saudara muslimnya, ini pasti akan kita tinggalkan. Tetapi yang kekal, yang abadi itu nanti, manakala kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bawa para jamaah sekalian. Tentu Pak, ini berbanding lurus, berarti termasuk dia orang bersyukur. Berarti orang yang zuhud di golongan yang pertama ini Pak, itu sejalan. Tidak mungkin Pak orang kemudian dia meyakini Pak, oh ya nanti di akhirat itu yang lebih baik. Sekali lagi Pak, bukan kita tidak boleh cinta dunia, tapi dia meyakini apa yang di akhirat itu lebih baik Pak, maka dia tidak pernah pusing Pak, hidupnya tenang. Mau saudaranya begini dan begitu, tidak ada urusan Pak, karena dia zuhud dalam kehidupan dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, ayakuna haluka fil musibah au fi ghairihu musibah sawaun. Zuhud Pak, yang kedua itu adalah ketika ada musibah kepada dirinya atau tidak ada, suasana hatinya, batinnya dan tampilannya tetap tenang Pak, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak, orang zuhud itu Pak, dia dapat nikmat atau musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mempengaruhi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya ada orang Pak, mohon maaf ini ya, saya harus bahasakan. Ada orang Pak biasanya itu kalau ketika dia dalam keadaan susah, diberikan cobaan sama Allah Subhanahu wa taala, itu istiqomah Pak, 5 waktu di masjid. Bahkan muazin belum datang dia sudah di masjid Pak. Tapi mohon maaf, ketika dia dapat nikmat dari Allah, diberikan rezeki yang berlimpah sama Allah, jadi orang ateis, tidak kenal Tuhannya, seakan-akan ini usaha-usaha saya sendiri, kerja-kerja saya sendiri. Biasanya seperti itu Pak. Tapi orang zuhud, musibah, nikmat, apapun yang diberikan oleh Allah, hatinya, batinnya tetap tenang Pak. Termasuk Pak nikmat dari saudara muslimnya, biar saudaranya begini dan begitu, diberikan nikmat sama Allah, terus begitu banyak kelebihan. Karena Allah tahu Pak, kalau dia berikan nikmat terhadap saudara muslimnya, orang itu mampu mengalokasikan bagaimana harta ini harus dibelanjakan di jalan Allah. Dia tenang saja Pak. Malah dia mengucapkan alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang zuhud Pak. Ini solusi bagi orang yang hasad tadi.
Ayyakuna haluka fil musibah au fi ghairihi musibah sawaun. Orang zuhud Pak, itu musibah ataupun tidak, cobaan atau tidak yang diberikan sama Allah, hatinya, batinnya dan tampilan tetap tenang, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah sekalian, ayyakuna madihu ma ghairuhu sawaun. Orang zuhud itu Pak, ketika dia dipuji oleh Allah ataupun dipuji manusia, ataupun kebalikannya tidak dipuji sama Allah, tidak diberikan nikmat sama Allah, tidak dipuji oleh manusia, sama sekali dia tidak bersedih Pak. Dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang Pak yang zuhud itu, kata Nabi, tidak pernah pedulikan omongan manusia, tidak pernah peduli omongannya tetangga, batonggone ngomong ini dan ngono gak ngurus Pak. Yang penting yang saya jalankan itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mardotillah, bukan mardotinas, bukan ridhonya manusia, tapi bagaimana kehidupan seluruh amal soleh yang kita kerjakan ini ya akhi, itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, di bab tazkiyatun nufus tadi saya sampaikan juga salah satu tanda kalau kehidupan kita itu ingin diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama itu adalah bima yurdi rahman. Bagaimana seluruh amal ibadah kita, pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas-aktivitas kita itu Pak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Apalah Pak arti ridhonya manusia itu? Tapi kalau Allah tidak meridhoi. Tapi kebalikannya, kalau Allah sudah meridhoi Pak, sejelek apapun komentar orang lain, tetap yang terbaik adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jamaah sekalian Allah istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit iri, hasad, dengki, dan kita diistiqomahkan untuk senantiasa mengerjakan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan para jamaah sekalian. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa dijelaskan yang dua orang-orang yang boleh kita hasadi secara detail itu apa saja, terus faedah dari itu apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Terus tentang zuhud tadi, sebenarnya kalau kita zuhud dunia itu dijelaskan seperti tadi. Kalau kita zuhud tentang ilmu agama itu boleh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya Pak, jadi tadi Pak, hasad itu kan ada 3 model Pak. Dan dari sekian model penyakit hasad ini Pak, ada 3 golongan tadi, itu hanya satu hasad yang kita diperkenankan oleh agama kita nih Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang dibenarkan oleh para ulama, makanya dengan kita kenal dengan istilah ghibthah. Jadi hasad ini Pak, hasad yang baik. Contoh Pak, dalam perihal agama kita ini Pak, ada orang hasad melihat saudara muslimnya Pak mampu membaca Al-Quran dengan baik, sempurna tajwidnya, makhrajatul hurufnya, ya, tanwinnya, dan berbagai macam hukum-hukum dalam membaca Al-Quran Pak, mampu dia baca sempurna. Sedangkan kita ini punya kemampuan loh Pak, punya kemampuan yang sama untuk bisa belajar membaca Al-Quran, tapi kita tidak punya kemauan untuk belajar. Ini berarti hasad Pak, hasad, tapi hasad yang baik. Kemudian dia memacu dirinya, bagaimana saya bisa menyamai saudara muslim saya tadi itu. Ketika ada saudara muslim saya Pak mampu mengerjakan sholat 5 waktunya, padahal Pak mohon maaf rumahnya sebelahan, masjidnya sama-sama di depan rumah, tapi kenapa kok saudara muslim saya ini lebih dulu datang ke masjid? Saya ini loh punya kemampuan sebetulnya untuk bersama-sama, kita punya keutamaan yang sama untuk datang ke masjid, tapi kok saya tidak bisa gitu loh. Berarti ada apa terhadap diri saya? Ini adalah iri Pak, hasad dalam dirinya yang harus kita pacu, kita kejar, supaya apa ya akhi? Supaya kita bisa mencapai derajat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama Pak. Karena ada orang gini Pak, biasanya mohon maaf, dia hasad Pak cuman sebatas gini Pak, oh ya saudara saya muslim saya mampu, tapi saya kok tidak. Tapi dia tidak punya kemauan kemudian Pak, malah dia punya kemampuan loh untuk mengejar, untuk menyamai. Karena ada orang biasanya gitu Pak ya, rumahnya sama Pak, sebelahan, tapi azan beda,
siapa yang duluan sampai di masjid. Maka hal semacam ini para jamaah sekalian, ini dibolehkan dalam agama kita. Dia punya kemauan bagaimana dia mengejar ketertinggalan dalam proyek-proyek amal solehnya. Sekali lagi Pak, mohon maaf, bukan bermaksud untuk kemudian kita Pak berbangga-bangga diri, ujub, riya. Karena gini Pak, orang yang kemudian dia iri tadi Pak, hasadnya dalam kebaikan, ghibto tadi Pak, itu beda tipis dengan bagaimana dia ingin menonjolkan dirinya dalam riya, dalam ujub, dalam amal solehnya. Ada Pak salah satu penyakit hati lagi yang lain, namanya itu i'jab bin nafas. I'jab bin nafas itu Pak adalah bagaimana dia bangga dengan amal solehnya Pak, tapi merendahkan orang lain. Itu ada Pak, hal semacam ini. Maka dalam agama kita Pak, dari sekian banyak model hasad, khususnya wabil khusus 3 golongan tadi Pak, ini satu hasad ini yang diperkenankan. Bagaimana kita berlomba dalam kebaikan, ini diperkenankan Pak. Tidak suka sama orang lain, ke orang lain mampu, saya tidak mampu. Padahal dia punya kemampuan Pak, hanya saja dia tidak punya kemauan. Kemampuan ada, kemauan tidak ada. Maka hasad semacam ini Pak diperkenankan dalam agama kita. Bahkan dianjurkan, dijadikan orang lain yang lebih baik Pak dalam amal solehnya, dijadikan motivasi untuk kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama Pak. Itu yang dimaksud dengan hasad tadi Pak, hasad ghibto, hasad dalam kebaikan. Gitu Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, dalam masalah zuhud tadi Pak ya. Apa tadi Pak pertanyaan zuhud tadi Pak? Oh ya, ini. Orang zuhud Pak dalam kehidupan agama, dalam perihal agama tentu Pak ini diperkenankan dalam agama kita Pak ya. Zuhud dalam arti kata tadi Pak, i'jab bin nafas. Ada orang Pak ngaji berpuluh-puluh tahun, ya biasanya ini Pak i'jab bin nafas ini suka merayap masuk dalam orang-orang pencari ilmu Pak, thalabul ilmu biasanya. Baru ngaji Pak, itu sudah kemudian merendahkan orang yang baru ngaji. Orang yang sudah ngaji belasan tahun Pak, kemudian ada orang baru taubat, terus dia ngaji Pak, dipandang remeh. Dia mampu mengerjakan amal soleh dengan sempurna, dia rendahkan saudara muslimnya. Tadi Pak, i'jab bin nafas. Dia bangga dengan amal soleh yang dia kerjakan, tapi merendahkan orang lain. Ini i'jab bin nafas Pak. Ini banyak terjadi Pak. Dia merasa bahwa amal-amal ibadah yang dia kerjakan Pak, itu lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau melihat orang lain itu Pak, itu sukanya pandangannya itu apa? Buruk Pak. Kamu belum sampai level seperti saya. Ini keluar loh Pak celutukan semacam itu. Awas, ini perkataan-perkataan seperti ini Pak menandakan kita tidak zuhud dalam kehidupan dunia ini. Padahal Pak, zuhud dalam ilmu agama itu sangat dianjurkan. Makanya sampai Imam Bukhari mengatakan apa Pak? Al-adab faqaqul ilmu. Adab itu Pak lebih utama daripada ilmu. Percuma, seakan-akan Imam Bukhari mengatakan ini Pak, percuma orang punya ilmu banyak tapi tidak punya adab. Tawadu Pak, itu dalam Islam sangat dianjurkan. Menjaga diri dari perbuatan iri, ujub, hasad. Ini sangat dianjurkan dalam agama kita para jamaah sekalian. Ilmu Pak sebanyak apapun yang kita punya itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih berat itu Pak, percuma orang punya ilmu banyak Pak, tapi dia tidak mampu kemudian mengamalkannya. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa wahai Muhammad kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini berat sekali Pak. Makanya tugasnya penceramah di depan ini berat sekali Pak. Maka dalam Islam Pak, tawadhu, zuhud dalam kehidupan dunia ini sangat dianjurkan. Bagaimana Pak ilmu yang kita sudah punya itu Pak, itu juga nanti akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum diamalkan, sudah belum memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Makanya kalau dalam salah satu perkataan orang mengatakan bima yunfa'unas, bagaimana Pak ilmu yang kita punya itu bisa nggak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sejatinya orang yang zuhud Pak, sebanyak apapun ilmu yang dia punya, itu dia mau memberikan amal tadi Pak, memberikan manfaat kepada orang lain, diamalkan kepada orang lain walaupun sedikit Pak, tapi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu Pak, sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Monggo yang lain Pak kalau ada lagi sebelum saya tutup. Baik, saya rasa cukup Pak ya.
Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomah di atas iman dan Islam. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya musyarifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma astur aurati wa amin rati. Allahumma astur aurati wa amin rati. Allahumma astur aurati wa amin rati. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.